Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik, penuh sukacita dan tetap bersemangat di dalam mengiring Tuhan. Khususnya hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Puji nama Tuhan, genap 37 tahun. Pelayanan pekerjaan Tuhan di sini dirintis. Allah sudah meneguhkan, Allah sudah menetapkan sampai saat ini. Tuhan menyertai, memimpin, memberkati pelayanan di tempat ini. Mari kita datang beribadah dengan penuh sukacita, dengan antusias. Berbahagialah orang yang diberkati Tuhan karena dia merindukan hadirat-Nya. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini sungguh kami bersyukur buat segala karya, kasih, pemeliharaanmu, penyertaanmu, pimpinanmu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam peribadatan khusus ucapan syukur kami Tuhan saat pagi hari ini, kami rindu hadirat Allah boleh nyata memberkati pelayanan peribadatan pada saat hari ini. Sehingga dari awal sampai akhir nanti benar-benar hadirat Allah, sukacita dari surga memenuhi bait-Mu yang kudus, yang suci ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami siap mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari semua katakan, amin. Silakan duduk, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi, kita mau naikkan syukur kita. Dia pencipta kehidupan kita. Dia yang memelihara setiap jiwa kita untuk dapat bersyukur senantiasa. Mencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau
ini Tuhan, mengucapkan syukur kami, nyanyian pujian hanya bagi nama Yesus, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua jemaat Tuhan bersyukur, terus bernyanyi, membesarkan, mengagungkan nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak. Haleluya, haleluya. Ya, nyanyi pujian bagimu. Mari saudara saya undang bangkit berdiri. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Mari semua nyanyi bagi Tuhan. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Haleluya, Tuhan, pujian. Yes, haleluya. Namamu besar dan layak lebih lagi agungkan Dia. Nyanyi pujian bagi Dia. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian. Inilah pengagungan kami Yesus. Haleluya, namamu besar, layak dipuji. Haleluya. Oh, layak dipuji, dipuji.
puji, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah kita. Dia hadir di tempat kita. Kemuliaan Tuhan menyertai setiap kita, khususnya pekerjaan di tempat ini. Haleluya. Terus bangun bait sucinya dengan hidup di dalam kebenarannya. Haleluya. dikasihi Tuhan. Wah, sukacita, bangun bait kudusnya. Dia yang telah menetapkan, Dia Yesus yang telah mencurahkan kuasa dari tatanya. Mari lebih lagi kita bangun bait kudusnya, terlebih tubuh rohani kita. Selamanya Kau tetap Tuhan kami, selamanya Engkau tetap Allah kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tiada nama lain selain nama Yesus yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan di tempat ini.
katakan semuanya selamanya kau Tuhan. Hanya kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Takkan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya kau Tuhanku, haleluya, yang terutama di hidupku. Amin, amin. Takkan ku lepaskan pengharapan tidak, dengan lebih sungguh lagi nyatakan selamanya kau Tuhan. Yang Jemaat lebih sungguh-sungguh lagi katakan selamanya. Ini pengakuan kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dengan penuh pengharapan dan pengakuan kita, selamanya kau Tuhanku. Dengar seruan kami Tuhan. Utama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di yang
menetapkan kami sebagai jemaat Tuhan untuk ada di tempat ini, menjadi jemaat GPPS Pondok Daud Bondowoso. Dan di dalam pelayanan GPPS Pondok Daud Bondowoso, iman kami bertumbuh, iman kami dikuatkan. Kami lebih lagi mengenal dan memahami Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan, Gembala yang baik, pemelihara kehidupan kami, yang menjamin kami untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya ya Tuhan, iman keyakinan yang demikian, pengharapan yang demikian tidak akan kami lepaskan. Kami akan tetap mempertahankan iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan sampai kami menerima mahkota kehidupan, keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pujian, penyembahan, pengagungan telah kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Kami yakin semuanya Engkau terima menjadi persembahan yang berbau harum, yang menyenangkan akan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga pelayanan hamba-Mu pada saat ini menjadi berkat rohani buat kami sekalian. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan, mengimani dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu selanjutnya diserahkan kepada Bapak Gembala. Shalom jemaat Tuhan, selamat ulang tahun yang ke-37 bagi jemaat Pondok Daud. Ya, kita merayakan ulang tahun pelayanan. Mengapa itu terjadi? Karena memang Tuhan menciptakan hari-hari. Allah menciptakan petang dan pagi, itulah hari pertama. Dan Allah menciptakan segala sesuatu isi dunia dalam bilangan hari. Hari-hari diciptakan untuk menandai adanya Sabat. Setiap 7 hari itulah Sabat. Dan dari Sabat lanjut ke Sabat, masuk kepada bilangan bulan. Bulan ada untuk menandai adanya musim. Musim menanam, musim menuai. Setiap musim Tuhan menyertai dan memberkati. Dan di dalam bilangan bulan ke bulan terwujudlah tahun. Tahun yang menandai tentang adanya kedewasaan. Orang Israel dinyatakan dewasa setelah dia berusia 20 tahun. Dan di tahun-tahun itu juga lah kita mengenal adanya tahun Yobel. Tahun pembebasan, tahun kemerdekaan, tahun di mana Allah memberkati kita. Olehnya, di dalam kesempatan kita merayakan ulang tahun gereja, tujuan kita adalah untuk berintrospeksi, mengevaluasi perjalanan kehidupan, kerohanian kita, perjalanan kedewasaan rohani kita dari waktu ke waktu, sehingga dengan ini kita memperoleh hikmah, berkat rohani. Bapak Ibu, ulang tahun yang ke-37 bagi jemaat Pondok Daud. Pondok Daud dipilih sebagai nama jemaat karena di dalamnya ada syarat makna yang sekiranya ini akan menjadi berkat
buat saudara dan saya. Untuk itu mari kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 16 sampai 17. Kisah Rasul pasal 15 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ya, Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. haleluya. Firman Tuhan ini kena mengena dengan pondok Daud. Pondok Daud. Pondok Daud akan dipulihkan. Pondok Daud akan disegarkan. Pondok Daud akan direposisi. Bapak Ibu, demikian juga saudara dan saya sebagai jemaat Pondok Daud. Biarlah kalimat ini pun berlaku atas kehidupan saudara. Dalam ibadah kita, dalam pengiringan kita kepada Yesus Kristus, kiranya disegarkan, kiranya dipulihkan, kiranya terus mengalami sebuah proses pendewasaan. Bapak Ibu, apa itu Pondok Daud? Istilah ini adalah mengacu tentang apa yang didirikan oleh Daud untuk menempatkan tabut perjanjian. Dan dalam hal ini dapat kita baca di dalam kitab 2 Samuel pasal 16, ulangi, 2 Samuel pasal 6 ayat 15 dan 17. 2 Samuel 6 ayat 15 dan ayat yang ke-17. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Haleluya. Adalah satu benda yang disebut tabut perjanjian, di mana kalau kita mengingat tentang bagaimana Musa membangun Ka'bah Allah, di dalamnya di ruang maha suci itu Allah memerintahkan untuk Musa membuat sebuah tabut. Tabut yang di dalamnya ada berisikan mana dan berisikan tongkat Harun yang bertunas, serta berisikan 2 loh batu yang tertulis firman Tuhan. Dan di atas kerubium itulah Allah berhadirat. Allah hadir di tengah-tengah umat. Dan umat yang percaya mengadakan peribadatan secara berkala, secara rutinitas dari waktu ke waktu, dan melalui tabut itulah Allah bersekutu dengan manusia. Allah memimpin manusia, Allah membawa manusia kepada jalan yang telah dijanjikan untuk mencapai tanah Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tadi memperhatikan bagaimana Daud membawa tabut itu kembali ke Yerusalem dan menempatkan di sebuah tenda, tabut yang tadinya adalah lambang kehadiran Tuhan,
karena dosa Saul, maka karena dosa Saul, maka Allah meninggalkan tabut itu, sehingga dalam sebuah peperangan tabut perjanjian itu direbut oleh orang Filistin. Singkat cerita, dalam perjalanannya Daud membawa pulang tabut itu dari tanah Filistin untuk kembali ke Yerusalem. Dan pada waktu itu Daud menempatkan tabut ini di dalam tenda. Tenda. Dalam hal inilah yang disebut Pondok Daud. Pondok Daud istilah mengingat bagaimana Allah yang telah memanggil orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dan Allah memimpin perjalanan orang Israel menuju Kanaan, memeliharanya, menyertainya, melindunginya, dan pada bulan-bulan tertentu di mana orang Israel mengalami panenan raya, di sanalah Allah memerintahkan orang Israel mendirikan pondok-pondok yang terbuat dari ranting dan dedaunan. Di sanalah orang Israel mengadakan ibadah untuk bersyukur kepada Allah. Dalam hal ini, jika tabut Allah yang ada di kemah Daud disebut Pondok Daud, dikehendakilah oleh Allah supaya orang Israel mengingat bagaimana perjalanan hidup saat Allah memanggil untuk menuntun keluar, menyertai dan memberkati dengan panenan raya. Maka saat itulah Allah menghendaki kita juga untuk mengevaluasi diri, mengingat perjalanan hidup, bagaimana Allah memanggil kita, dan bagaimana Allah memimpin kita, dan bagaimana Allah memberkati kita. Dengan kata lain, siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Bagaimana keadaan kita dulu dan bagaimana keadaan kita sekarang. Dalam perenungan inilah kiranya dalam setiap kehidupan saudara dan saya ada ucapan syukur kepada Allah dalam bentuk ibadah di Pondok Daud, di Ka'bah. Ini satu. Yang kedua, berbicara tentang Pondok Daud, saya telah tadi menyinggung aspek utama apa yang disebut Pondok Daud. Karena di dalamnya ada kemah perjanjian. Maksud saya, karena di dalamnya ada tabut perjanjian. Ini aspek pertama. Apa yang disebut Pondok Daud? Karena di dalamnya ada tabut perjanjian. Ada hadirat Allah. Bapak Ibu, untuk kekiniannya, Pondok Daud, kemah di mana Allah mendirikan untuk Ka'bahnya, maka bentuknya sekarang adalah bentuk wujud gereja. Gereja, di mana gereja Tuhan didirikan, Allah ada di tengah-tengah kita. Karena 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Memang dalam gereja tidak ada ornamen yang dibentuk sebagai tabut perjanjian.
tidak ada kerubium di sana, tetapi hadirat Allah sebagaimana esensi tabut perjanjian itu tetap ada. Allah ada di tengah kita secara spiritual. Karenanya biarlah melalui kita merayakan ulang tahun, kita menyadari bahwa gereja ini dibangun dengan maksud Allah ada hadir di tengah-tengah kita. Dan kehadiran Allah yang ditandai pada waktu itu dengan adanya tabut perjanjian, kita ingat di dalam tabut perjanjian itu ada berisikan satu, mana sebagai roti yang dikirim oleh Allah untuk memelihara kehidupan umat. Ini berkat. Ini berkat jasmani. Ini berkat yang memberikan support kehidupan. Yang kedua, benda yang ada di dalam tabut perjanjian adalah tongkat Harun. Tongkat yang terbuat dari bambu ataupun kayu yang tanda kutip kering, tetapi karena kehendak Allah, keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Tongkat Harun yang dari kayu kering bertunas. Jadi di dalam hadirat Allah ada berkat. Berkat kuasa Allah yang menyertai kita, berkat mujizat Allah yang menolong kita melalui tongkat Harun. Allah menyatakan panggilannya kepada Musa dan Harun sebagai pemimpin umat. Demikian juga dengan saudara dan saya yang kita hadir di Ka'bah Allah, di mana Allah berhadirat, pada saudara dan saya pun akan berlaku keajaiban-keajaiban Tuhan dalam memanggil saudara, dalam menolong saudara dengan karya kuasanya. Dan hal yang ketiga, apa yang ada di dalam peti perjanjian, tabut perjanjian itu adalah 2 loh batu yang tertuliskan 10 perintah firman Allah. Bapak Ibu, kita hadir di dalam gereja ini. Kita hadir bersekutu dengan Allah. Di dalamnya berisikan penyampaian firman. Firman Allah diberikan kepada kita sebagai hukum-hukum kehidupan. Sebagai penuntun untuk kita hidup dalam kebenaran. Melalui firman Allah, kita mengerti kehendak Tuhan. Melalui firman Allah, kita mengerti bagaimana Allah menuntun kita kepada jalan kebenaran. Bapak Ibu, melalui makna yang kedua tentang Pondok Daud, yang esensinya karena di dalamnya ada tabut perjanjian, 3 perkara ini pun itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Kita akan memelihara, kita akan memperoleh pemeliharaan dari Allah tentang apa yang menjadi kebutuhan secara fisik, makanan, minum, dan seterusnya, yang dilambangkan oleh mana. Dan yang kedua saya ulang, kuasa Allah juga akan berlaku atas saudara. Sebagaimana tongkat Daud, tongkat Harun maksud saya. Tongkat Harun yang bertunas. Dan tuntunan Tuhan akan nyata kepada saudara dan saya melalui kuasa firman. Untuk kita hidup dalam kebenaran. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, makna daripada Pondok Daud. Pondok Daud istilah lain daripada Ka'bah Allah. Amin. Bapak Ibu, berbicara tentang gereja Tuhan, Tuhan
bukan tanpa alasan. Membangun gereja di satu tempat. Sebagaimana juga gereja kita, GPPS Pondok Daud, ada di tengah-tengah masyarakat Bondowoso. Ada di Jalan Zainul Arifin 43. Allah mempunyai rencana yang baik atas kita, atas masyarakat Bondowoso. Karena firman Tuhan berkata di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-23, 1 ayat 3. pasal 21 ayat yang ketiga. Ulangi ya. Dalam catatan saya, Wahyu pasal 21 ayat 23. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Haleluya. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, lihatlah. Ya. Kemah Allah ada di tengah-tengah umat. Lihatlah. Gereja Tuhan Pondok Daud ada di Bondowoso. Lihatlah. Dengan beradanya gereja Pondok Daud di Bondowoso, Allah berkehendak untuk memanggil jiwa-jiwa. Supaya jiwa-jiwa itu menjadi umat Allah. Saudara dan saya yang menerima panggilan Tuhan, yang hadir dalam ibadah, posisi kita bukan lagi orang dunia, tetapi kitalah anak Tuhan. Kita adalah umat Allah. Posisi kita sebagai umat inilah yang dipulihkan, disegarkan, diperbaharui. Hubungan antara kita umat dengan Allah yang menjadi sesembahan kita, ini tadinya yang jauh dikembalikan menjadi dekat. Tadinya yang retak, sekarang dipulihkan untuk menjadi satu di dalam kasih. Dan di mana juga Allah berkata, dan aku menjadi Allahnya. Pemulihan posisi inilah yang memberikan jaminan bahwa kehidupan kita tidak lagi sendiri. Kita di backup oleh Allah. Hidup kita di cover oleh Allah. Karena Allah adalah gembala agung kita. Kuasa Allah menyertai kita. Rancangan Allah berlaku atas kita. Tujuan Yesus datang tercapai kepada kita. Untuk kita memperoleh keselamatan. Keselamatan surgawi. Jaminan hidup kekal. Itu menjadi milik kita. Nah, keadaan yang sedemikian inilah yang dikehendaki oleh Allah terjadi atas saudara. Dan semua itu terjadi karena adanya perenungan saudara. Dalam perjalanan hidup sebagai jemaat, sebagai umat. Sepanjang waktu, 37 tahun. Setiap tahun kita mengintrospeksi diri. Memperbaharui posisi hidup, keadaan hidup. Menyegarkan kembali spirit kasih mula-mula. Menyegarkan kembali semangat pelayanan. Menyegarkan kembali pengharapan-pengharapan yang kita gumulin bersama Kristus. Semua itu akan menjadi nyata. Karena memang itulah tujuan Allah. Mendirikan Pondok Daud. Memperbaharui Pondok Daud. Kita akan tutup
melalui pembacaan ayat dalam Kisah Rasul tadi, ayat yang ke-15. Kisah Rasul pasal 15, ayat 16 sampai 18. Kisah Rasul pasal 15 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Amin. Bapak Ibu, tujuan Allah memulihkan pondok Daud supaya setiap orang, saudara dan saya, selalu mencari Tuhan. Dan yang kedua, supaya setiap orang yang adalah umat ciptaan Allah itu mengenal dan menerima Yesus. Dan posisi hubungan antara umat dan Allah dipulihkan, disegarkan, sehingga saudara hidup tidak lagi hidup dalam kekuatan diri, karena ada penyertaan Tuhan yang akan memelihara, yang akan melakukan kuasa pertolongan, dan yang akan memimpin dalam perjalanan sesuai dengan firman Tuhan. Inilah firman buat kita, kiranya menjadi berkat rohani untuk kemajuan kita dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari para pemusik kembali melayani untuk memuji muliakan Tuhan, dan saya panggil Ibu Gembala untuk naik ke mimbar. Tuhan hadir di bait suci-Nya, Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Rasakan kehadiran Tuhan pagi ini. Rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian.
kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ya, tujuannya supaya setiap umat manusia mengenal akan Allah. Karena di dalam bait-Nya yang kudus Allah berhadirat. Allah menyatakan kasih-Nya. Allah memperkenalkan diri-Nya kepada umat manusia. Di dalam bait-Nya Dia memelihara hidup kita, memberkati kehidupan kita. Terima kasih Bapa di sorga untuk kehadiran-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami. Lewat bait-Mu yang kudus, lewat rumah Tuhan, lewat gereja Tuhan yang dibangun di tengah-tengah umat-umat-Mu ya Tuhan, supaya di dalamnya kami dapat beribadah kepada Tuhan, di dalamnya kami dapat bersekutu dengan-Mu ya Tuhan, di dalamnya kami boleh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan menggenapkan setiap janji-janji-Mu kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk kami menghargai akan kehadiran bait-Mu di dalam dunia ini ya Tuhan, untuk kami senantiasa datang beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, karena kami percaya dekat dengan Engkau kami akan tenang, dekat dengan Engkau hidup kami akan aman, terjamin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus memberkati segenap jemaat-Mu, baik yang hadir saat ini maupun jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Lawat mereka semuanya ya Bapa, berkati mereka semuanya ya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau mau mewujudkannya ya Bapa, sehingga apa yang mereka harapkan di dalam Tuhan, apa yang mereka imani di dalam Engkau, dalam mereka menanggapi setiap kebenaran firman Tuhan, itu semua digenapi oleh Tuhan, diwujudkan oleh Tuhan, sehingga apa yang menjadi janji-janji Tuhan diberikan kepada kami. Janji kebahagiaan, janji kesembuhan, kesehatan, janji keberhasilan, janji kemenangan, janji keberkatan diberikan oleh Tuhan kepada kami. Karena dari dalam bait-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati umat-umat-Mu. Dari dalam bait-Mu Engkau memberkati umat-umat-Mu. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat tangan pengharapan kita kepada Tuhan untuk siap menerima limpahan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepadamu, kepada orang Israel, kepada umat-umat pilihan-Nya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya akan dipenuhi oleh Tuhan. Terima berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus sekarang ini sampai selama-lamanya. Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Dan setiap orang yang percaya sama-sama katakan, ku yakin